masih anggota Ciracas sampai sekarang. Mungkin karena kami setahun ini kami banyak berdomisili di Cianjur, jadi kami agak jarang ke Ciracas. Tapi kami sekarang kembali karena satu kondisi hal yang lain. Hari ini saya mengucapkan selamat datang. Untuk saya ada beberapa wajah baru, Bu Guru juga ada yang baru, ada juga master juga ya. Tapi saya ada beberapa volunteer yang baru, walaupun sudah anggota lama di CSS tapi baru. Jadi saya mengucapkan terima kasih, selamat datang. Hari ini kita akan mau belajar bagaimana apa sih ini pelayanan XID seperti apa, kemudian ngapain aja, terus apa sih peranan dari volunteer chaplain sama guru. Itu kita mau sama-sama refresh lagi, mungkin karena kita udah lama nggak meeting offline, selalu online terus. Jadi kita sekarang disegarkan kembali, sama-sama start lagi ulang. Oh iya seperti itulah. Nah sekarang saya akan minta suami saya untuk bawain bagian pertama. Selamat pagi semuanya. Pak Walbert, semangat pagi. Semangat pagi. Bagus itu ya. Pak, boleh di slide-nya. Jadi kita akan sama-sama belajar. Jadi saya juga pelajar ya. Ini ya menariknya di sini ya, di pelajaran SID ini. Kita murid yang dimuridkan. Saya semakin menjadi murid, semakin kita tetap murid. Guru besar kita adalah Yesus ya. Amin. Jadi SID Enrichment 2023 melalui Allah melalui pemuridan. Saya bahas sedikit gitu ya, karena kita lebih spesifik. Kita melayani Allah melalui pemuridan sekolah. Next. Kelihatan ya? Oke, ini outline pembicaraan kita. Saya kira kita mulai tadi agak telat ya. Sekarang harusnya sudah selesai nih. Jadi nanti kalau misalnya ini dimaafin sedikit ya, karena kita masih karena materinya lebih padat. Kita akan bahas bagi volunteer baru. Siapa yang baru hari ini? Yang benar-benar belum pernah pelayanan. Boleh saya lihat wajah-wajahnya? Saya lihat ada dua heran di sana, keluarga. Ya, Pak Simon Peter, Ibu Nina, luar biasa ya, dan anaknya Yosua, luar biasa. Pak Simon Peter, ya luar biasa ya. Ibu Tiar, ada lagi yang baru? Siapa nggak kelihatan wajahnya? Boleh dilihat ini? Sani. Hah? Sani sama Heran. Sani. Ya, Heran Mas Sani tadi saya sebutkan. Ada lagi? Heran ya, Heran tadi udah keluarga. Sani. Ada lagi? Terima kasih ya. Ada lagi kalau saya kurang melihat yang baru, fresh bener. Jadi yang lain-lain, siapa yang belum pernah mengikuti training seperti ini? Siapa yang belum pernah? Oke, lagi banyak juga ya. Oke, hari ini kita mau ngulang sedikit. Jadi beberapa yang sudah lama mohon bersabar ya, karena kita akan refreshing. Karena mereka nanti mau start, nanti kalau kita nggak kasih basic susah gitu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana sih persiapan kebaktian kelas PPA. Mudah-mudahan juga ini juga bagi yang lama-lama boleh belajar lagi gitu. Kira-kira apa sebenarnya harusnya kalau kita lakukan kebaktian kelas itu sebagian gimana gitu ya. Kemudian adalah pelaksanaan kebaktian kelas ya. Gimana sih kebaktian kelas yang benar gitu ya. Kita akan belajar, ada coaching, ada teaching, ada role play. Atau terus kita bicara budaya, bagaimana kita bisa membudayakan ini ya. Dan bagaimana ini menjadi tools untuk pembangunan karakter Kristus pada anak didik kita dan kita juga. Dan terakhir adalah dua pemutusan ya. How you go? Where to go? This school. Clear ya, maksud pendeta ini. Where to go? This school. Next. Apa sih SID di bagian ini? Mohon maaf ya, yang sudah lama ya. Program ini menuntun siswa menjadi murid Yesus, bukan menjadi murid Pak Gunawi, Pak Isa, Pak Pendeta, bukan. Menjadi murid Yesus ya. Mengenal Yesus secara pribadi, menaruh percaya, mengikuti dan membagikan Yesus kepada teman-temannya. Ingat cerita Andreas, dia ketemu Yesus, dia bawa siapa? Dia bawa siapa saudaranya? Petrus, Simon Petrus kepada Yesus. Kira-kira begitu ya. Jadi memuridkan itu adalah kita ketemu Yesus dulu, baru kita membawa orang lain kepada Yesus. Jadi konsepnya bukan kita
jadi calon gitu. Belum pernah ketemu Yesus, tapi doa orang lain ketemu Yesus. Bukan. Kita ketemu Yesus, kita bawa orang lain. Seperti Andreas. Program ini bukan sekedar program, tapi sebuah gaya hidup, tawaran gaya hidup sebagai murid Tuhan yang benar. Karena kita merasa kita sudah murid Tuhan. Kadang-kadang saya sebelum saya ikut program ini, saya pikir saya udah murid Tuhan lah, udah jadi ketua, udah jadi banyak hal di gereja gitu ya. Tapi ketika dipasang kriteria murid Yesus, cuma 3 ya, ada 12 pertanyaan doang gitu. Cuma 3 saya masuk gitu. Termasuk nggak punya waktu yang tidak berburu dengan Tuhan. Pagi-pagi buru-buru terus, ya, nggak punya waktu meditasi Alkitab yang rutin. Nah, kemudian visinya adalah setiap anak murid Yesus. Goal kita adalah menjadikan siswa-siswi murid Yesus. Bagaimana caranya? Kita paksa mereka, kamu jadi murid Yesus, kalau enggak saya nggak mungkin. Kita jadi murid Yesus. Kita sharing betapa indahnya berjalan menjadikan Yesus sebagai guru saya. Ya. Terus tujuannya adalah memanggil siswa mengalami kebangunan rohani. Karena kemarin khotbahnya juga agak relevan di sini ya. Wahyu 3, 15 dan 20. Sebenarnya gereja kita sebelum mewartakan Wahyu 6, takut lama-lama dia akan lihat. Harus Wahyu 3 dulu dibaca. Reformasi dulu, revival dulu. Kita tahu dulu kebutuhan kita apa. Ya, ada banyak kelemahan daripada gereja kita, termasuk saya, tidak mengenal kebutuhan kita. We not desperately need Jesus. Kita nggak sungguh-sungguh punya hubungan yang akrab dengan Yesus. Kita sudah ngomong kemana-mana tentang Yesus, kita nggak punya hubungan dengan Yesus. Dan ini yang Tuhan ingin miliki saya dulu. Ke saya dulu kamu datang, baru pergi gitu. Ya, jangan sudah pergi duluan gitu. Apa yang berdoa ya? Nggak tahu saya nggak punya apa-apa untuk dibagikan gitu ya. Jadi ini memanggil mereka untuk mengalami kehidupan rohani, ajak mereka untuk menerima ketemu Yesus, ajak mereka untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Ini. Kedua adalah memang kerja besar kita adalah Matius 28, 18-20. Pergilah seluruh dunia, jadikan semua bangsa menjadi baptisan. Ajar mereka. Kita segmennya beda, yaitu tapi segmen kita adalah segmen yang lebih khusus ya. Belum ke orang lama dulu. Kita baru di lingkungan kita, salah satunya di sini. Jadi trial, saya bilang sama Pak Simon, ini latihan siswa ini bagus sekali. Nanti kalau kita dipanggil untuk menjadi last scholar untuk dunia ini, kita udah siap gitu. Jadi ini panggilan untuk mempersiapkan kita menjadi orang yang nantinya memanggil dunia. Nah, kita pakai yang udah di kandang kita, ya. Kita apa impian Allah? Kalau sudah baca, saya nggak singkat ayatnya ya. Kisah 2 ayat 17, kisah di mana murid-murid sebelum pergi ada Pentakosta dan Pentakosta, dan semuanya dikurangkan Roh Kudus. Jadi kisah 1 ayat 8, kita nggak bisa pergi kalau kita nggak penuh Roh Kudus. Ya, kalau nggak kita garing, nggak menyentuh apa-apa. Ya. Jadi ini impian Allah impian Allah ingin anak-anak juga dipenuhi Roh Kudus. Kemudian hubungan yang disembuhkan. Ada banyak saat ini di keluarga-keluarga Kristen termasuk Advent ya, ada banyak masalah hubungan. Karena kalau kita punya masalah hubungan di rumah kita susah jadi memberitahu orang lain. Jadi selesaikan masalah hubungan. Allah ingin kita punya hubungan yang baik. Murid-murid dengan guru-guru punya hubungan, guru datang guru punya hubungan yang bagus. Baru kita pergi gitu. Kalau enggak kita berantem di sini, tarik sini gitu ya. Terus Allah ingin anak-anak itu punya hubungan yang baik dengan tidak hanya temannya juga dengan Yesus. Memberikan anak-anak, ini Ulangan 6 ayat 4 dan sampai 9. Ini adalah berulang-ulang diajarkan. Di mana yang kamu jalankan, pergi berulang-ulang, termasuk di sekolah ini. Ya. Ini akhirnya gambaran tentang SID. Next, saya ingin dengan bagaimana sih harus mempersiapkannya sebelum ini. Sebelum balik ini. Boleh gak Bu Tina dan siapa tadi yang tunjuk? Sheryl, boleh dulu kesaksian. Bagaimana sih ketika mempersiapkan kebaktian kelas? Karena setiap orang punya pengalaman berbeda. Ibu Sheryl adalah sudah terkenal kayaknya, koordinator SID untuk Ciracas dan Betina ya. Halo Ben Sheryl, selamat malam. Halo, selamat malam Mentina. Ada yang bisa dibantu kan? Besok kita mau melayani di SID. Gimana dengan persiapan kita? Oh iya,
besok itu pelajarannya tentang WPA. Aku ada siapin aktivitas. Nanti Mentina tolong bantu supaya dipersiapkan aktivitasnya ya. Oh iya. Kayak nyambung ya. Satu enggak, udah baru enggak saya. Mem, satu jawab HP kita Mem. Oh iya. Ceritanya ini lagi telepon malam-malam ya. Saya bikin begini supaya kita relax gitu ya, nggak terlalu kaku. Oke, Mem, saya sudah siapkan ada aktivitas. Nanti Mentina tolong bantu supaya siapkan anak-anaknya ya, Mem. Kemudian tolong kasih satu kesaksian singkat 2 menit aja, Mem, supaya pada pelajaran tentang WPA itu nyambung ke aktivitas dan kesaksian kita besok pagi. Oh, jadi sebelum pilihanku ya, saya kasih kesaksian WPA. Oke. Ya. Terus alat-alatnya gimana, Mbak? Udah oke semua? Udah, saya sudah siapkan. Sudah ada ini, tinggal nanti Mem tolong cariin murid yang akan datang, yang akan main untuk melakukan aktivitas dan persiapan mejanya aja. Itu aja, Mem. Oke. Baik, kalau gitu kita berdoa dulu ya, memang Boleh. untuk pelayanan besok ya. Baik, silakan, Mem. Kita berdoa. Amin. Terima kasih, saudara. Inilah yang dilakukan volunteer chaplain dengan guru pembimbing di kelas sebelum hari H. Anda boleh di sini sudah ada kesepakatan kan untuk lakukan hari H-nya kapan gitu ya, persiapannya ini. Saya dulu dengan Bu Frida di sini ya sering gitu ya komunikasi supaya ini acara adalah yang penting gitu, jadi kita persiapkan. Next, boleh Pak. Next. Jadi kalau saya mau kasih gambaran sedikit adalah pertama yang perlu kita persiapkan adalah memahami materi pelajaran. Ngerti pesan utamanya apa? Pesan utamanya apa? Ada setiap desain materi buku pelajaran desain itu cuma ada satu pesan. Apa yang Yesus ingin hari ini? Karena kita mau cari kehendak Yesus. Apa yang Yesus ingin? Pesan itu harus nyampe. Itu dikasih tuh di situ di bawahnya. Yesus ingin, ya. Nanti lihat pelajarannya ya. Memastikan kelengkapan dari awal udah tadi ya. Persiapkan testimoni tadi udah bagus yang relevan dengan pelajaran. Nah, kalau misalnya ya pelajaran tentang WPA, kesaksiannya WPA. Yang kesaksian bagaimana saya ketemu dengan istri saya gitu, nggak perlu, gitu ya. Atau suami saya gitu. Karena WPA kan. Terus dan kesaksian ini cuma satu intinya. Apa yang Allah lakukan, bukan apa yang saya lakukan. Apa yang Allah lakukan, jadi Allah yang tinggikan, gitu ya. Ini catat juga ya. Saling mendoakan jadi udah bagus, saling menguatkan untuk membangun kebiasaan WPA. Ya, boleh juga saya dapat WPA saya kemarin ini. Saling menguatkan ini kebiasaan WPA ini penting. Ya. Waktu pribadi bersama Allah atau dengan Allah. Nah, kita mau nanti kita akan praktek role play. Nanti Bu Ceres sendiri juga dan Bina. Saya hanya mau kasih gambaran sedikit apa sih WPA. Jadi bagi yang maaf yang sudah lama ya, yang sudah kawakan ya. Tapi kita mesti belajar basic lagi ya. WPA itu apa ya? WPA kita Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus aja butuh WPA. Kenapa begitu enggak? Pagi-pagi benar, Yesus pun minta kuasa. Ini kita mau perang, jadi Yesus minta kuasa. Ini perang. Kalau di Efesus 6 ayat 12 kan, kita ini perang, bukan berjuang kita bukan daging dan darah ya. Ini dengan ulung-ulung di luar kendali, ini perang. Ini kita masuk dalam zona perang. Makanya ada yang bilang lemah sedikit, maju lagi. Ini zona perang. Sekolah kita kebaktian ini zona perang. Kita sebenarnya di dalam zona perang. Oke. Next adalah jadi harus siap. Masa perang misalnya saya dikirim ke Ukraina misalnya. Saya pasti waktu begini doang. Saya pasti senjata dong. Gitu. Kalau saya mau ke Ukraina, saya nggak mau gitu. Perang Ukraina. Kita perang di sini aja. Perang di sekolah aja untuk memenangkan jiwa Yesus. Jadi langkahnya adalah tentukan waktu. Waktu ideal adalah pagi hari. Kalau misalnya nggak bisa, ya silakan malam hari gitu ya. Lalu waktu ideal pagi hari. Jam berapa aja terserah. Terus berapa lama? Ya 5 sampai 10 menit kalau waktu awal
usahakan banyak, nanti bertahap sambil jalan, ya. Tentukan tempat yang minim gangguan. Saya punya kebiasaan WPA itu di luar. Kalau istri saya di kamar, gitu ya, di luar di ruang rumah, gitu ya. Saya buka pintu sedikit biar saya lihat. Yang saya lihat ya, orang-orang Muslim jam 4 jam 5 udah ramai, dan anak-anaknya keluar juga. Anak saya masih ngorok, gitu ya. Tapi anak-anak sudah pergi. Luar biasa gitu. Ini tantangan juga, pelambaran juga gitu. Kami sudah bangun, anak saya belum terlalu berhasil gitu. Untuk bangun pagi ini morning Pak, jam 8 juga buat dia morning Mas. Ya. Tapi ini tantangan kita ya sebagai murid Tuhan untuk mendidik anak kita. Terus perencanaan dan pelaksanaan. Pilih kan jadi kalau kita di SID ini kita tidak diajari baca kita mau tutut enggak, hafal 3 balada enggak. Kita tekanannya adalah meditasinya, kualitinya. Enggak, udah baca berapa kali, nah, bagus itu, ya. Tapi yang lebih besar apa yang kita hidupkan dari yang kita baca, itu lebih penting. Ya, karena tidak membaca itu yang paling penting, ya. Jadi ketika kita baca, pilih Alkitabnya perikop apa, ayat 2-3 ayat bisa, atau kan 1 perikop ya. Terus pilih buku Alkitab, perikop dan sebagainya. Terserah kita, apa yang Tuhan ingin tunjukkan. Kalau saya biasanya Tuhan, ketika saya baca surat gitu ya, ini BPW besok apa ya? Tuhan ini karakter ini saya masih punya kelemahan banget. Tunjukkan gimana saya harus mengerti siapa saya sebenarnya. Lalu mana jadi? Dan ketika kita BPW connect dengan Tuhan, saya malah lupa. Undang Roh Kudus. Ingat janji Lukas 11:13. Kamu aja yang jahat, katanya Yesus itu. Saking meyakinkan gitu. Tahu berikan dengan baik. Apalagi Bapak juga, tapi kita cuek. Aneh juga ya, Yesus sudah berdarah-darah untuk mensangkal kebutuhan kita. Salah satu kelemahan gereja kita adalah kita tidak merasa butuh, karena kita merasa kaya. Kita kaya dengan pengetahuan kita, yes. Tapi kita tidak kaya untuk hubungan dengan Yesus. Gereja kita kurang. Jadi, nah yang ketiga, nah ini yang penting lagi. Waktu kita baca Alkitab, saudara, bertahun-tahun kalau kita baca Alkitab, kalau kita mungkin kesalahan orang lain, nggak guna. Stop. Baca Alkitab itu harus kita ketemu dengan, jadi ini adalah waktu kita ketemu, divine appointment, kalau bahasa yang kerennya gitu ya. Kita waktu bertemu dengan pembuat kita, pemelihara kita, pencipta kita, ini waktu yang khusus. Antara jiwa saya dengan Allah saya. Ini bikin saya dengan Allah saya. Ini jam yang penting gitu. Karena keselamatan kita sih. Pertanyaan pertama ya, apa yang dikatakan pasal ini tentang Yesus? Kalau saudara baca Alkitab, Yesus pernah bilang orang Farisi kurang apanya di dokter teologi. Tapi Yesus bilang, kamu mau baca kitab suci supaya kamu selamat. Sebenarnya kitab suci itu bisa berlaku. Fokus membaca itu nggak ketemu Allah. Kalau kita baca Alkitab nggak ketemu Allah, nggak ketemu Yesus, kan kita mau mengenal Yesus. Kan keselamatan kita tergantung seberapa kita menguasai Alkitab, seberapa kita kenal Yesus. Karena nanti ditanya Yesus, aku tidak kenal dia. Itu kalimat yang paling mengerikan. Aku tidak kenal kamu. Sangat mengerikan. Bangun sekarang kenalannya, bukan waktu Yesus mendatang kenalannya. Sekarang. Ini yang dibangun karakter kita ya. Terus apa yang Yesus ingin saya lakukan? Semua dengan pasal berikut yang baru saja saya baca. Alkitab itu tidak berguna kecuali kita harus menempatkan punya otoritas untuk mengatur kita, menjelaskan pikiran kita dengan pikiran kita. Misalnya kami khawatir, ya kalau kita tidak khawatir, ya itu kan yang kata Alkitab gitu. Nah, ini kira-kira, tapi jangan katakan ini cocok buat orang lain, ini cocok buat pendeta, ini cocok buat ini. Ini si anu bagus nih, baca ini. Itu nggak akan menolong kita. Sampai tua pun kita baca kita, kalau sikap kita begitu nggak akan menolong kita. Ini apa pesan Tuhan bagi saya? That's the message. Dua ini, at least ya, yang utamanya. Langkah keempat adalah penerapan dalam kehidupan dengan kekuatan Allah. Filipi 13. Apa yang dapat Tuhan berikan saya kekuatan untuk menghidupkan apa yang saya telah baca. 5. Memberikan pembagian apa yang saya temukan berteman. Saya dengan WPA. Kayak tadi waktunya saya WPA, tadi saya keluarkan ini dulu. Besok. Saya pikir selesai. Saya hanya kasih ilustrasi sedikit nih. Setelah boleh. Setelah
WPA artinya kita connect dengan sumber kekuatan kita, dengan Tuhan kita, dengan komandan kita. Ini bicara tentang perang. Jadi kita harus connect dengan pemimpin kita. Markas besar kita di surga gitu. Bukan di dunia. Amin. Ya. Ketika Daud perang dengan Goliat, dia bilang, kamu berani dengan segala apa persiapannya, tapi aku mendatangi kamu para siswa dengan nama Allah yang aku sembah. Jadi ini persiapan harus dilakukan. Persiapan pertama adalah kita datang dulu kepada Allah kita, baru kita bisa memutuskan. Terima kasih. Amin.